Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang, kembali lagi di seri Sisap Ngoding Camp. Kali ini kami akan sharing tentang array. Oke, apa itu array di Sisap ya? Array itu merepresentasikan sejumlah elemen untuk tipe tertentu ya. Misalkan kita punya cara kotaku sama dengan new cara. Kita coba contoh Surabaya. Nah, kalau kita sudah definisikan suatu variabel itu array of char, dan kemudian isinya itu berapa? Isinya itu 8. Nah, kita bisa isi. Cara mengisinya seperti ini. Kotaku yang untuk array itu mulai dari 0 ya, indeksnya. Sama dengan S. Mungkin biar tidak banyak-banyak, 4 Palu aja. Kota Palu. Sampai yang indeks ketiga U. Oke. Kita tes console write line. Kotaku yang ke 1 ini mestinya A nanti isinya. Kita build. Oke, ini ya. Kotaku yang indeks ke 1 itu nilainya adalah karakter A. Kemudian untuk karena ini bentuknya array, jadi kita bisa melakukan looping. Cara loopingnya seperti ini, for. Kita tab 2 kali supaya autocomplete ya for-nya. Kemudian ini lengthnya dari kotaku dot length i plus plus. Oke, kemudian kita console write line kotaku ke i. Oke, kita build ya, ini PALU. Ini kalau kita debug, kita kasih breakpoint di sini, kita build. Nah, untuk indeks yang ke 0 kita coba satu-satu lihat kotaku lengthnya berapa. Lengthnya ada 4 sesuai yang kita definisikan ya, 4. Oke, nah ini yang ke 0. Jadi yang pertama 0, dia nanti akan plus ini akan menambahkan setelah 0 nanti ke 1. Oke, nah kemudian kita lihat di sini P. Kemudian kita next A, next lagi ini kotaku kedua 012 L. Nah ini itu. Jadi kita bisa melooping elemen apa saja yang ada di array of char kotaku ini. Array ini juga mengimplementasikan enumerable of t. Jadi kita bisa mengenumerate members pakai for each. Jadi selain pakai for loop for, kita juga bisa pakai for each. Karena dia sudah array di Sisap ini sudah
mengimplementasikan enumerable. Nanti ada bahasa sendiri untuk enumeration dan iterator. Caranya seperti ini, for each, di tap 2 kali. Nah, for ini var, tapi kalau kita sudah tahu tipenya char ya, kita kasih char item in Kotaku. Nah, console right, ada white line. Kalau white line ada pembedanya, ada baris baru. Kalau white ini akan ke samping. Kita coba ini item. Oke, kita build. Ini palu. Kita build. Kita debug maksudnya. Nah, for each, untuk setiap ya, sesuai artinya, untuk setiap item yang ada di Kotaku. Nah, ini item pertama P. Ditulis di sini P, kemudian item yang berikutnya A nanti akan ditulis. Nah, ini ditulis, kemudian L, kemudian U. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk pengecekan ini ya, pengecekan isi dari array itu compilernya mengeceknya saat runtime. Jadi misalkan bukan saat ngoding ya. Jadi misalkan kita pingin, ini kan isinya 4, tapi kita pingin isi ke yang ke-5 gitu, sama dengan tanda seru misalkan gitu. Oh sorry, kalau saat runtime nggak apa-apa, nggak masalah, tapi tak berhubungan di sini. Jika kita next, maka akan ada exception index out of range, karena Kotaku ini kita sudah definisikan, kita sudah set ya, volume isinya itu 4. Kemudian selanjutnya ada ini property length. Length itu kita bisa cari tahu array ini panjangnya berapa sih. Misalkan console write len Kotaku dot length, kita pengen tahu panjangnya berapa. Nah, ini hanya get ya, get saja. Jadi kita tidak bisa mengset. Kalau get saja berarti kita hanya read only, tidak bisa kita set. Cara ngesetnya waktu pertama kali ini di set. Di length itu hanya untuk cari tahu berapa panjangnya, hanya itu aja, get saja, get info saja. Oke, ini salah satu cara untuk membuat array ya, tapi ada cara lain selain cara ini. Caranya seperti ini. Ini saya command dulu. Char Kotaku sama dengan new. Kita pakai operator new Kotaku, kemudian seperti ini, P U. Oh sorry, ini new char. Nah, sama aja ya. Ini cara ini dengan cara ini sama. Ada lagi cara lain, yaitu char Kotaku sama dengan langsung diisi. Jadi kita tidak perlu set lengthnya berapa, new char 4 gitu, nggak perlu, langsung diisi aja. Ini juga nggak masalah.
Nah, seperti ini char kotaku. Selanjutnya kita coba untuk set value ya. Set value yang masih dalam ring ya. Ini kan ada 4 isinya. Misalkan gini, kotaku dot set value. Ini kita ganti i. Misalkan seperti ini di indeks ketiga, indeks yang terakhir. Jadi Palu nanti jadi Pali. Kita coba. Oke, build. Nah, jadi Pali. Jadi kita bisa ngeset value pakai cara ini ya. Nama array ya, kemudian di set value. Yang i kita pengen ganti indeks ketiga. Indeks ketiga itu ini dengan ini. Terus kita tuliskan di sini di console write line. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita memperkenalkan ini ya. Ada namanya di sisab 8 itu indis dan ring untuk menyederhanakan bekerja menggunakan elemen dari sebuah array. Langsung saya praktekkan cara ini. Huruf terakhir misalkan apa itu indis. Kotaku ke 1. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Kita build. Nah, huruf terakhir U. Jadi seperti ini, ada ini namanya indices. Dia mengambil satu yang paling belakang, tapi tidak boleh 0 ya. Kalau 0 itu sama dengan panjangnya array. Jadi kalau 0 gitu, dia akan error. Misalkan gini, 0. Nah, ini nanti akan error. Karena 0 itu panjangnya, indeks output panjangnya karakter. Karena ini karakternya panjangnya 4, jadi dia istilahnya minta kotaku yang keempat, minta array yang keempat kan nggak ada. Jadi minimal ini 1. Jadi dia minta yang paling terakhir ya. Nah, kalau misalkan kita isi 2, berarti yang 2 yang paling terakhir. Nanti hurufnya L. Ini hurufnya L. Kemudian bisa juga selain cara ini ada cara lainnya, itu karena ini tuh sebenarnya indeks. Jadi kita bisa bikin indeks dulu. Indeks pertama misalkan itu sama dengan 0. Kemudian terakhir. Nah, kita pakai ini. Kemudian kita cek pertama. Huruf terakhir. Nah, seperti ini. Kita coba hasilnya. Oh ya, sorry, ini kan 0. Nah, seperti ini kita coba hasilnya.
P dan U. Jadi yang pertama ini P, dan yang terakhir U. Oke, itu jadi kita tunjukkan caranya mengakses indeksnya array ya, pakai indeks ini. Ini sendiri, indeks ini adalah struct, publicly only struct index. Kemudian ada lagi range. Range itu kita bisa memotong ya, memotong sebuah array. Kita ingin mengiris, bukan memotong, mengiris. Kita ingin mendapatkan value dari array, tapi hanya beberapa saja, kita iris gitu. Caranya seperti ini. Misalkan kita ingin ambil dua yang pertama, dua awal sama dengan kotaku. Nah, seperti ini. Dua awal, kemudian console.write. Oke, kita coba. Ini PA. Kemudian kalau pengen dua yang terakhir, ini malah ditaruh di sini ya, dua yang terakhir ini. Dua akhir. Nah, ini LU. Kemudian selanjutnya saya coba tunjukkan simplifikasi untuk pemanggilan array ini ya. Caranya seperti ini. Misalkan kita punya metode void do. Cara inputan misalkan seperti ini. Nah, kita ingin memanggil ini ya. Kemudian kita ingin isi variabelnya, variabel inputan ini. Kita bisa seperti ini cara manggilnya. Do 1. Ini 1, 2. Ini karena kita masih di main, maka kita perlu static. Ini salah satu caranya. Misalkan kita tidak punya variabel, kita bisa langsung tuliskan di sini, new char. Kemudian cara lain, do 1 new. Nah, langsung seperti ini, new gini. Nah, ini juga fine. Ini juga tidak masalah. Oke, selanjutnya kita ke array multidimensi. Oke, selanjutnya kita ke array multidimensi. Array multidimensi ini ada dua, rectangular dan jagged. Jagged itu array di dalam array. Kalau rectangular itu seperti ini. Integer. Nah, biasanya penulisan array multidimensi itu untuk matriks. Sama dengan new integer 3,3. Nah, kita bisa isi matriks ini dengan ini. Caranya seperti ini, di for matrix get length, kemudian for lagi
matriks get rank ke 1. Ini yang C. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita isi matriks I ke I ke C itu sama dengan I kali 3 kali 2 tambah C. Nah, ini matriks ke 0, C-nya juga ke 0. Lanjut 0 ke 1. Nah, seperti ini. Nah, ini 0 ke 1, 1. Kemudian kita lanjut. Nol, 1, 2. Seperti ini. Jadi perjalanannya seperti ini ya untuk looping ini. 0 ke 0, 0 ke 1. Nah, 0 ke 2 sudah selesai, baru dia ke 1 ke 0, 1 ke 1, 1 ke 2 sampai ke 20, 21, 22. Ini array multidimensi sampai selesai. Nah, sampai selesai di sini. Kita lepas breakpointnya. Nah, selesai. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu rectangular, multidimensi yang rectangular. Yang selanjutnya adalah jacket array di dalam array. Untuk deklarasinya seperti ini. Kalau ini untuk yang ini rectangular. Yang jacket seperti ini. Penulisannya seperti ini, jacket array, matriks 2 ini saya contohkan. Kemudian untuk pengisiannya sama, pengisian matriks ini kita pakai for. Ini matriks dual length. Kemudian ini matriks 2 ke I. Matriks 2 ke I sama dengan new. Nah, kita definisikan dulu. Dia isinya ada 3 atau ada berapa terserah. Jadi ini kan ada 3, nanti juga sama, nanti 0, 1, 2. Sama seperti ini hasilnya. Tapi penulisannya seperti ini. Kita for lagi. Sama ada 2 for. Kemudian ini matriks 2 ke I. Matriks 2 ke I dot length. Ini panjangnya kan kita sudah definisikan 3, nanti 0, 1, 2 juga. Nah, ini sama. Matriks 2 I ke C, I kali 2 tambah C. Oke, ini contohnya.
Kita coba debug di sini dan di sini. Oh sorry, di sini. Di sini. Name C doesn't exist. Oh sorry, C. Ini I. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk matrik yang pertama seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita coba yang jacket array. Matriks 2. Nah, matrik akan seperti ini. Nanti kita coba matriks kedua ke 0. Isinya 0, 1, 2. Matriks 2 ke 1, 2, 3, 4. 3. Oh ya, 0, 1, 2 aja. Cuma 3 isinya. Dan 4, 5, 6. Oke, seperti itu ya untuk array dalam array. Ini biasanya digunakan di matriks di game, dalam dunia engine game biasanya banyak sekali menggunakan matrikulasi ini. Oke, sekian untuk episode array kali ini. Segala masukan atau pertanyaan silakan ditulis di komentar. Kemudian Anda bisa follow IG kami di ngodingcamp.id untuk info-info seputar dunia programming, terutama mengenai .NET, Java, Android, React Native, dan JavaScript. Untuk yang mau join private tutorial kami, bisa cek di ngodingcamp.dmc.zone. Subscribe channel kami untuk mengetahui seri tutorial selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.